Udah kau tahu nggak tahu diri lagi satu Jordi. Udah disekolahkan kau di Amerika pun kau nggak tahu berterima kasih. Manusia tuh lupa daratan. Lupa daratan. Manusia nggak ada otak. Manusia. Aktivitas siaran langsung Jordi Onsu mendadak menjadi sorotan setelah kolom komentarnya dibanjiri emoji dari netizen yang budiman. Serbuan tersebut diduga berkaitan dengan polemik yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda, di mana Jordi dinilai ikut memperkeruh suasana. Di tengah derasnya reaksi netizen yang berbakti, ekspresi Jordi selama live disebut tampak lebih pucat, lesu, dan tidak seceria biasanya oleh banyak penonton. Ramainya komentar netizen yang berbakti semakin memperbesar perhatian terhadap siaran langsung tersebut. Sebagian netizen yang budiman menilai Jordi mulai merasakan tekanan akibat respon publik yang terus berdatangan. Sementara lainnya mengkritik sikapnya yang dianggap menantang netizen yang berbakti. Meski begitu, tidak ada kepastian mengenai penyebab perubahan ekspresi Jordi, sehingga berbagai penilaian yang beredar tetap sebatas opini dan spekulasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini VT lewat. Pas sudah jam berapa ini? Udah mau 4:30 subuh. Terus aku baca komen-komennya kan. Itu semua komennya dari atas sampai bawah itu bilang gini, boykot, jangan beli guys. Guys, kalian jangan beli. Itu komentarnya para netizen. Dan itu bukan akun-akun buzzer, itu akun-akun real netizen yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia Raya ini. Siapa suruh ikut-ikutan? Udah tahu saudara kau, harusnya kamu tuh netral aja udah. Terlepas dari masalah internal kalian bersaudara, kamu gak usah menunjukkan sikapmu yang seperti itu. Lu juga ditahu sama manusia yang ada di muka bumi ini karena kau adiknya Ruben. Kalau nggak percaya baca aja sendiri tuh komen-komennya netizen, semuanya ada berapa ratus K. Komennya itu jangan beli guys, jangan beli, adik kandung rasa adik tiri kayak gitu. Habis lu, gak ada yang beli, udah nggak usah live lu bersembunyi aja di bawah keteknya mantan ipar lu tuh. Apalah dia ini ya, adik kok kayak begini dia ya. Kocak. Puas banget aku tuh baca komen-komennya para netizen yang the best. Aku tuh semakin hari makin bangga sama netizen yang ada di Indonesia Raya ini. Mereka tuh udah pada cerdas, selalu berpihak pada kebenaran. Bukan tentang ngefans apa enggaknya, tapi ini tentang kebenaran, tentang melihat sesuatu hal dengan hati yang bersih. Netizen Indonesia harus tahu ya, setelah nantangin netizen Indonesia, Jordi Onsu, adiknya Ruben Onsu, kena batunya. Kemarin dia nantangin netizen Indonesia. Semakin netizen komen, semakin dia akan berisik. Akhirnya dia tahu rasa. Setiap dia live, komennya cuman emot aneh. Ada juga yang komen banyak sekali tuh tulisannya boykot. Tahu rasa kan? Donald Trump aja musuhan sama netizen Indonesia, sekarang jadi Donald Bebek. Apalagi lo, Angel, Jordi. Follower lo itu netizen Indonesia, viewernya juga netizen Indonesia. Dan pembeli lo, pembelinya semuanya netizen Indonesia. Jadi jangan macam-macam dengan netizen Indonesia. Ntar di boykot, lu nangis. Jadi buruan deh minta maaf. Minta maaf yang serius kepada netizen Indonesia. Daripada kena boykot, ntar lo nangis-nangis.
Jordi, kau sama Ruben cuma dua aja bersaudara, satu ibu, satu bapak. Itu pun kau masih musuh ya bang. Aturannya ya, tempat berlindung itu abangmu. Ini tambah kau ini. Orang tuamu sudah damai sama Tuhan di atas. Menangis orang tuamu melihat kelakuanmu Jordi, betul menangis. Karena kenapa? Duanya kulahirkan anak itu pun tidak membuat orang tuanya bangga. Itulah pikiran orang tuamu di atas sana. Karena apa? Ya, yang duluan membenci kakaknya, abangnya kau sendiri. Sudahlah, tidak terhitung lagi lah kayak mana. Dibilang nanti semua manusia ada aib, tetapi kalau kau fitnah abangmu, kalau kau ini, abangmu akan berbalik kepadamu. Kalau kau bilang abangmu punya ini, punya ono, ini enak, akan dibalikkan Tuhan kepadamu Jordi, percaya deh. Walaupun kau belum menikah, akan dibalikkan Tuhan apa yang kau ucapkan itu kepadamu. Ya karena kenapa? Orang kalau sudah diam, dia tahu kau adiknya, adik kesayangannya, tetapi kau selalu buat kayak gitu sama abangmu. Sebelum menikah pun abangmu kau buat, kau lah selalu kau tidak bersapa sama abangmu, kau diblokir abangmu, kau up semua di media sosial. Nggak malu kau? Malu kau. Kita udah, kau tahu nggak tahu diri lagi satu Jordi. Udah disekolahkan kau di Amerika pun kau nggak tahu berterima kasih. Manusia tuh lupa daratan. Lupa daratan. Manusia nggak ada otak. Manusia nggak tahu diri. Itulah kau Jordi. Setelah nantang netizen Jordi Onsu, baru tahu kekuatan netizen itu maha cepat, maha ampuh, dan maha menakutkan. Apalagi kalau mereka bekerja sebagai afiliator, membutuhkan netizen. Hari ini dibuat geleng-geleng kepala si Jordi Onsu setelah menantang netizen. Tidak takut sama netizen itu, biar benci-benci sekalian. Ya jalanlah, netizennya berjalanlah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan netizen itu akan berdampak kepada perekonomian seorang artis, seorang public figure. Jadi berhati-hatilah ketika kalian ini mengucapkan sesuatu yang menantang kekuatan netizen. Ini sudah sangat menakutkan ya kalau bagi seorang SW, bagi seorang Jordi Onsu, bagi seorang pacar CEO-nya siapa itu namanya SW. Dan kita ketahui 1-2 hari ini namanya Facebook sama IG sama TikTok saya seruntulan video-video menaikkan nama SW. Komentar-komentar yang video-video pembelaan kepada SW, tapi serempak bareng begitu. Jadi tenggelam nih kita yang menjelaskan ketakutan seorang Ruben Onsu sebagai ayah akan menjadi asing bagi anak-anaknya. Bagaimana dengan tidak diberikannya nafkah selama 6 bulan? Itu kan kita tidak tahu apa yang terjadi di antara si SW sama si Ruben, kan begitu. Yuk, salam cinta damai dari Kediri. Ada ya satu lagi video, itu podcast antara Sarwendah dan Jordi itu. Kayaknya pembahasannya tentang ini deh, statusnya Tania kalau nggak tahu. Iya, yang pertama itu Tania ya. Itu tentang bayi tabung kayaknya, entahlah itu pembahasannya pokoknya panjang. Kalian cari aja di podcastnya, ada tuh di YouTube. Dan video itu nongol dan rame lagi, banyak banget netizen itu yang mempertanyakan kedekatan antara mereka berdua gitu ya kan. Bahkan sampai disebut-sebut entah gimana ya, aku tuh gini heran banget sama netizen itu jago banget mengait-ngaitkan sesuatu. Katanya malah si Ruben itu waktu dia sakit, waktu dia
terpuruk, itu ada andil dari kedua orang ini, which is Sarwendah dan Jordi. Dan wallahu alam gitu ya, entah itu benar atau enggak. Kalau memang benar, biarkan dosanya mereka yang menanggung. Kalau misalnya enggak, ya semoga ini hanya menjadi gosip belaka yang berlalu ditiup angin, udah gitu aja. Tapi menurut aku yang disayangkan adalah sikap Jordi sekarang ini seperti membenarkan hal itu. Kenapa? Karena dia dengan terang-terangan itu melakukan serangan kepada Ruben. Yang padahal kita ketahui bersama si Ruben itu sekarang lagi umroh, lagi melakukan perjalanan suci. Hati-hati loh, hati-hati. Sekali lagi aku ingetin, hati-hati. Orang yang paling patut kita hati-hati ini tuh adalah orang yang sangat baik, orang yang diam, orang yang gak ngebales apa yang kita lakuin ke dia. Karena alam itu bekerja. Apalagi kamu percaya Tuhan, percaya hukum karma, hukum tabur tuai, ya kan? Ya entah itu benar atau enggak, soal gunung kawian itu, mari kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Karena bakalan terbuka tabir itu. Seburuk dan sebagus apapun manusia, kalau dia tidak memperlihatkan, nanti semesta yang akan membukanya. Jangan sampai ketawamu hari ini akan menjadi sebuah tangisan yang luar biasa untuk kedepannya nanti. Karena penyesalan itu adanya di belakang. Kalau di depan itu pembukaan, bos. Iya nggak?